Pernahkah kamu merasa ingin dimanjakan, tapi ketika harapan itu tidak terpenuhi, perasaan marah justru muncul? Itu seringkali terjadi pada anak bungsu, yang sering mengharapkan perhatian lebih dalam hubungan mereka. Kondisi ini bisa bikin bingung, terutama saat cinta seharusnya menjadi hal menyenangkan, tetapi malah menimbulkan konflik yang bikin hati sakit. Ini bukan sekadar tentang cinta, tapi lebih ke bagaimana pola asuh dan harapan yang terbentuk seiring waktu. Mari kita gali lebih dalam ke dalam kebiasaan dan psikologi yang mungkin bikin hal ini terjadi. Chapter 1. Menggali akar kenapa anak bungsu butuh dimanja. Anak bungsu seringkali menjadi objek perhatian dalam sebuah keluarga. Karena mereka adalah anak terakhir, ada kecenderungan dari orang tua untuk lebih melindungi dan memanjakan. Namun, ini juga bisa mengakibatkan harapan yang sangat tinggi. Misalnya, saat kamu, sebagai anak bungsu, merasa semua mimpi dan keinginan kamu harus dipenuhi tanpa usaha ekstra. Ini bisa bikin kebiasaan menunda muncul karena kamu merasa semua hal harus datang begitu saja. Ketika kamu berhadapan dengan pasangan yang tidak mengerti kebutuhan ini, muncul reaksi marah. Kesedihan dan kekecewaan karena harapan yang tak terwujud bisa membuatmu merasa tidak dipahami. Ketidakpahaman ini sering berujung pada konflik yang seharusnya bisa dihindari jika ada komunikasi yang lebih baik antara kamu dan pasangan. Ingat, di dalam hubungan, saling memahami bukan hanya soal kerapihan komunikasi, melainkan juga tentang bagaimana kedua pihak belajar memahami sejarah kehidupan masing-masing. Chapter 2. Persepsi cinta anak bungsu, manja atau meminta perhatian? Cinta bisa jadi sangat subjektif, terutama bagi anak bungsu. Ketika cinta datang, mereka sering mengharapkan perhatian penuh dari pasangan. Inilah yang sering dianggap sebagai sifat manja. Namun, sebenarnya ini lebih kepada kebutuhan emosional mereka. Ketika pasangan tidak memenuhi ekspektasi itu, muncul rasa marah yang dianggap tidak seimbang. Bayangkan seorang anak bungsu, misalnya, selama bertahun-tahun menjadi pusat perhatian di keluarga. Dengan semua perlakuan istimewa ini, harapan mereka terbawa ke dalam hubungan cinta. Tentu saja, ekspektasi yang tinggi ini sering berkaitan dengan pengalaman masa kecil, di mana semuanya seharusnya berjalan sesuai keinginan mereka. Perasaan marah yang muncul ketika tidak dipahami bukan semata-mata egois, tetapi lebih kepada keinginan untuk merasa dihargai dan dipahami. Proses ini butuh waktu dan komunikasi dua arah agar dapat menumbuhkan pengertian yang lebih baik. Jangan salah, kesulitan dalam mengelola emosi ini bisa mengakibatkan pasangan merasa terbebani, dan itu bukan hal yang bisa dianggap sepele. Chapter 3. Komunikasi dalam hubungan, kunci untuk memahami. Komunikasi adalah jembatan utama dalam setiap hubungan, terutama bagi anak bungsu yang menghadapi konflik perasaan. Cobalah untuk membuka dialog dengan pasangan tentang kebutuhan emosional kamu. Misalnya, saat kamu merasa butuh perhatian lebih, ungkapkan dengan baik dalam suasana yang tenang. Temukan momen yang tepat untuk berbicara agar tidak ada ketegangan di antara kalian. Dengan saling berbagi, kamu dan pasangan bisa menemukan titik tengah yang saling menguntungkan. Ingatlah, pasanganmu tidak bisa membaca pikiran, meskipun mereka ingin memberi yang terbaik untukmu. Keterbukaan bisa membantu menyelesaikan banyak kesalahpahaman sebelum mereka berkembang menjadi masalah besar. Ini adalah kesempatan bagi pasangan untuk lebih memahami cara memberi dukungan. Dengan demikian, perasaan manja itu bisa berkurang perlahan saat kamu merasa benar-benar dipahami dan diperhatikan. Chapter 4. Mengenali jenis harapan cinta, realistis atau idealistis? Harapan dalam cinta bisa sangat beragam, terutama jika berbicara tentang anak bungsu. Ada kecenderungan harapan ini bersifat idealis. Idealistis mengharapkan hubungan berjalan mulus tanpa adanya konflik. Coba renungkan sejenak,
Apakah kamu sering berharap pasangan memenuhi semua ekspektasi yang ada? Ketika realitas tidak sesuai, kekecewaan pun bisa muncul. Penting untuk menyadari bahwa setiap hubungan punya pasang surut. Dengan memiliki harapan yang lebih realistis, kamu bisa memberikan ruang bagi dirimu sendiri dan pasangan untuk berkembang bersama. Ini juga dapat membantu mengurangi beban emosional yang terkadang terlalu membebani. Mengurangi ekspektasi dapat menjadikan hubunganmu lebih sehat dan harmonis. Kenali juga batasan dirimu serta pasangan, agar tidak jadi sumber konflik tanpa solusi. Disinilah letak kekuatan untuk saling mendukung dan belajar dari pengalaman satu sama lain, bukan hanya sekadar mengeluh berdasarkan apa yang tidak sesuai. Chapter 5, Langkah awal untuk memahami dan memperbaiki diri. Kini saatnya mengambil langkah nyata untuk memperbaiki diri. Pertama, coba catat semua perasaan dan kebutuhan emosionalmu. Apa yang kamu butuhkan dari pasangan? Kedua, latih diri untuk lebih terbuka dalam komunikasi. Latihan membuat kita lebih baik. Ketiga, saat kamu merasa marah, tunjukkan secara konkret apa yang bikin kamu merasa tidak dipahami. Dengan cara ini, kamu bukan hanya mengungkapkan perasaan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk menawarkan dukungan. Dan terakhir, ingatlah bahwa cinta adalah tentang memberi dan menerima. Keduanya harus seimbang. Ketika kamu belajar untuk menyeimbangkan aspek-aspek ini, kamu akan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam hubungan. Marilah kita semua berusaha untuk saling mendengarkan dengan baik, karena ini adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang saling memuaskan dan berkembang. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pertanyaan kamu di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.